Dan gua Raden Rauf. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di... Siapa nih? Bang, Oh, lu bro. nyari SUV kan? Iya. Udah yang pasti-pasti aja, Mazda CX-5 Elite. Sorry bro, tapi gua jadi berpikir ulang nih. Iya sih, memang tuh Mazda CX-5 Elite, tapi dengan harga yang lebih murah, dapat fitur yang sebanyak ini, jelas ini lebih baik lah. Gini loh Bang ya, Mazda itu kode desainnya udah mendunia. Terus CX-5 Elite, fitur safety-nya tuh top banget. Tapi gini lah, daripada kalian berantem, gue juga kan kurang paham nih kalau harus menilai dua mobil ini. Oke. Nah. Mendingan gue panggilin temen gue, Oke. yang dia lebih jago, buat jadi juri yang mana yang harus gue pilih. Oke, boleh, gue nggak takut. Kita, Gua panggilin. kita adu aja. Boleh. Rockford! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Bro Jangki. Nah, ini biasa memecahkan memang. Nah, Iya. pokoknya, nih, gua tadi kan udah dijelasin sama Eja, ada MGHS. Oke, Terus MGHS. tiba-tiba Rizky datang pakai Ini. Mazda CX-5. CX-5. Jadi gue bingung galau, gue harus memilih yang mana nih? SUV dengan fitur-fiturnya, dengan berbagai performanya untuk keluarga juga, tapi gue harus ngerasain fun juga, berkendaranya. Lu kan lebih jago nih. Insya Allah. Ya lu pilihin lah yang mana yang terbaik gitu. Oke, siap. Dibanding kita berdebat, Iya. mendingan kita lebih berdebat lagi kan? Oke. Mendingan kita langsung pecahkan dengan CVT War episode ke-7, Mazda CX-5 versus MGHS. Nah oke guys, seperti biasa CVT War itu selalu kita nilai dengan 5 hal utama ya, yaitu dari desain, kemudian kepraktisan, kenyamanan, fitur, dan performa. Makanya sekarang kita pengen coba telah satu persatu nih, tentunya mulai dari desain dulu. Gimana kalau kita kupas semuanya, terus nanti hasil dari yang terbaik antara 5 poin itu bisa menjadi pilihan dari Abang Auf. Mantap, nggak salah emang gue undang lu. Tadi terima kasih. Mantap, Oke. nggak sabar gue, langsung. Siap, gaspol. Sekarang kita mulai dari poin yang pertama dulu, kita nilai dari desain. Nah, oke, kita mulai. Oke Bang Aup, silakan tinggal tunggu aja hasilnya siapa yang akan menang. Nah, pertama-tama seperti biasa, desain akan kita bagi menjadi 4 penilaian, yaitu eksterior depan, eksterior samping, eksterior belakang, dan interior. Oke, pertama-tama kita mulai dari eksterior depan Mazda CX-5. Udah nggak diraguin lagi kalau tampilan depan dari Mazda CX-5 ini keren banget. Kode desain khas Jepang yang bikin tampilannya dinamis. Mobil diem aja kelihatan gerak. Ini model seperti ini nih udah diimplementasikan lebih dulu di Mazda. Makanya kalau kita lihat si MGHS modelnya tuh agak-agak mirip. Hahaha, benar juga kata Rizky. Selanjutnya, desain MGHS. Oke, Ki, harus gue akui memang bahasa desainnya dari MGHS ini masih sangat sedikit nyerempet-nyerempet dari bahasa desain Mazda CX-5. Tapi jujur bahasa desainnya ini sebenarnya bagus dan diimplementasikan secara baik di mobil ini karena dia penggunaan chrome-nya yang meskipun banyak tapi tidak overdone dan tiga dimensinya ini di dalam grillnya dan juga penggunaan emblem MG-nya yang terasa sangat pas membuat dia terlihat jauh lebih SUV jika dibandingkan dengan Mazda CX-5 yang terlihat lebih crossover. Dan ditambah lagi lampunya sudah jauh lebih keren dibandingkan si Mazda CX-5 di mana dia sudah menggunakan lampu sein yang bergerak secara sequential ketika dinyalakan seinnya, jadi jauh terasa lebih mewah pastinya. Tapi memang kalau membahas secara originalitas harus gue akui kekalahan itu. Yap, poin desain depan kami berikan kepada Mazda CX-5 berkat originalitas dari desain yang berbeda dari pabrikan lain. Oke, penilaian berikutnya adalah desain bagian samping, dimulai dari CX-5. Garis di samping yang ada di mobil CX-5 ini bikin desain sampingnya kelihatan beautiful. Kalau kita lihat nih, garisnya dari depan sampai ke bagian belakang ala-ala model crossover, tapi di SUV ngebikin kelihatannya dinamis, looknya keren banget. Dari samping, nah di sini memang dia terlihat lebih punya karakter dan
terlihat lebih gagah dan lebih kokoh dibandingkan Mazda CX-5 yang terkesan lebih seperti crossover. Kalau di sini, walaupun memang bukan seperti SUV yang rough seperti layaknya Jimny atau misalnya mobil SUV leather frame seperti Pajero Sport, tapi at least untuk ukuran monokok di sini jauh lebih gagah dan lebih kekar. Dan dimensi dia juga cukup panjang di 4.574 mm, which is dia bisa mengakomodir space yang baik di dalam dan membuat mobil ini sangat kekar karena lihat deh, panel bodinya tebal hingga ke bawah dengan aksen chrome dan juga plastik cladding yang cukup bagus, pas, tidak terlalu banyak, tapi cukup membuat dia menjadi terlihat sangat SUV dan terlihat kekar. Dan karena ini adalah komparasi SUV dan dari samping desain MG HS lah yang lebih terlihat SUV, maka dari samping pemenangnya adalah MG HS dengan nilai 8,5 dan CX-5 8. Oke, berikutnya desain belakang. Oke, sebenarnya gue nggak pernah ada masalah sama desain bagian belakang atau secara desain keseluruhan dari MGHS ini. Dari belakang sebenarnya sangat cantik, apalagi dengan adanya penggunaan lampu yang keren banget ini dan sudah all LED dengan sein yang bergerak layaknya mobil-mobil Eropa lainnya yang kalau dinyalakan sein gini ya. Keren sekali lampunya, menyala samping, kalau misalnya kanan dia bergerak dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, nice banget. Lampunya sudah all LED, juga sudah serving antena, sudah ada spoiler, dan desain lampunya juga bagus. Dan dua-dua mufflernya ini benar-benar dua-duanya benar-benar berfungsi, bukan layaknya mobil Eropa atau seperti Mercedes-Benz yang zaman sekarang sudah cuma hanya penghias biasa. Tapi memang harus diakui, desain dari belakang sini sangat terlalu mirip dengan mobil dari Eropa. Sayang sekali ya. Bagian eksterior belakang dari mobil Mazda CX-5 ini dipercantik dengan tampilan lampu yang semuanya udah full LED. Dan kalau kita lihat overall look dari tampilan belakang, ini bener-bener desainnya ciri khas Mazda banget nih. Nggak dipunyain sama brand lain. Yes, dengan originalitasnya itu, lagi-lagi Mazda CX-5 kami berikan poin lebih tinggi yaitu 9 dengan MG HS 8. Nah, berikutnya bagian interior dimulai dari Mazda terlebih dahulu ya. Nah, soal desain interior, Mazda CX-5 didominasi oleh warna hitam dengan desain yang cukup menarik, di mana menggabungkan aksen kulit dengan jahitan asli pada dashboard, bercampur dengan list chrome pada AC dan juga aksen wood panel yang berlanjut hingga ke door trim. Ditambah lagi dengan adanya sunroof yang menambah poin plus. Namun, kami harus mengakui kesuperioritasan dari interior MG HS, mulai dari desainnya yang unik, berpadu dengan aksen soft touch hampir di seluruh sisi yang terlihat mata, dan dengan penggunaan warna yang lebih berani yaitu merah yang sangat racing walaupun ini marun, bertambah lagi dengan panoramic sunroof, membuatnya menang pada bagian interior kali ini dengan poin tambahan 9,5 berbanding dengan CX-5 di poin 9. Jadi untuk desain yang lebih original dan lebih dahulu itu diimplementasikan oleh Mazda CX-5. Jadi pemenangnya untuk desain adalah Mazda CX-5. Tuh kan Ja, apa gue bilang Ja, desain udah pastilah Mazda menang. Emang mobil ini oke banget. Iya sih, harus gue akui, walaupun secara desain interior gue lebih mewah dari lu, tapi untuk desain eksterior luar harus diakuin, desain seperti ini udah diimplementasiin dulu di Mazda, jadi terkesan kayak si MG mengikuti ya. Terinspirasi mungkin ya. Tapi emang bener kata lu tadi Ja. Jadi desain interior itu emang MGHS ini memang superior. Superior banget ya dengan panoramic sunroof dan leathernya keren ya, tapi ya luarnya ya Oke lah. Tetap first look dari luar. Iya lah, oke lah. First impression, oke lah. Sekarang kita lanjut ke poin kedua yaitu kepraktisan. Nah, untuk poin kedua, kita mulai dengan bagian kepraktisannya, yang dimulai dari Mazda CX-5 ya. Oke, Mazda CX-5 udah dilengkapi dengan power tailgate, sehingga mempermudah akses bagasi, dan begitu ia terbuka, kapasitasnya 506 liter, yang mana bila masukkan satu koper besar ini, satu koper besar lagi, dan sebuah koper kecil, ia bisa diletakkan sejajar semua berkat bentuk bagasinya yang lebar. Dan kalau masih kurang, dapat dilipat kursinya 60-40 melalui satu sentuhan saja dari belakang sini. Praktis kan? Begitu terbuka, terdapat kapasitas 1620, yang mana pastinya ketiga koper ini bisa masuk tanpa masalah. Nah, selanjutnya MGHS, sama seperti CX-5, ia juga memiliki power tailgate. Namun, begitu terbuka, kapasitas bagasinya hanya di 450 liter saja, dan langsung terlihat ketika tiga koper ini dimasukkan, koper kecilnya harus diletakkan di atas koper besar. Dan kalau ingin menambah space, ia lebih rumit karena nggak ada tuas dari belakang, sehingga kita harus ke tengah dulu. Begitu terbuka, terdapat 1287 liter space, yang mana jelas kalah dibanding CX-5. Dan terlihat ketika ketiga koper ini masuk, sisa bagasinya jauh lebih sedikit. Lalu soal penyimpanan, bagi CX-5 dan HS sama-sama memiliki 8 buah cup holder dan sama-sama memiliki 5 buah penyimpanan terbuka. Namun HS sedikit lebih baik di hal penyimpanan tertutup karena memiliki 4 buah berbanding CX-5 yang hanya 3.
Namun soal kepraktisan harus kamu berikan kepada Mazda CX-5 berkat ruang bagasinya yang jauh lebih superior dan kemudahan pelipatan baris kedua, sehingga Mazda CX-5 mendapat 9 poin dan MG-HS mendapat 8,5 poin. Berikutnya, kelegaan kabin. Baik CX-5 dan HS sama-sama merupakan SUV medium 5-seater dan keduanya punya format kursi yang sama dan memiliki kelengkapan 3 headrest di belakang dengan kursi depan yang cukup memadai sehingga keduanya mendapatkan poin kelegaan yang sama di 8,5. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai kelegaan, memang ya kita kan tadi udah shoot semua, udah kita hitung juga secara individual gitu, mulai dari kelegaan kabin sampai kelegaan dari bagasinya. Dan memang harus diakui Mazda CX-5 unggul poin 18 dibanding MG-HS yang ada di poin 17. Iyalah, di sini tuh bagasinya lebih lega aja. Iya sih, memang dia punya 550 liter ya. Ya. Ini ada 450. 450 ya, harus gua akui kekalahan itu. Jadi ya udahlah. Padahal kalau dilihat dari luar ini tuh kelihatannya lebih apa compact lebih ya. compact, iya, Tapi lebih memang bongkok gitu ya. Jepang tuh emang udah biasa untuk bikin yang mobil yang praktikal gitu, emang lebih iya, jago iya. sih. Jadi ya, apalagi udah generasi kedua ini kan. Ya. Jadi udah memperbaiki dari yang generasi pertama yang memang bagasinya juga cukup kecil kan. Ya udah. Oke, sudah. Langsung saja kita ke poin berikutnya yaitu soal kenyamanan. Kenyamanan dimulai dari Mazda CX-5. Sekarang kita masuk ke bagian kenyamanan mobil Mazda CX-5. Untuk generasi yang sekarang, handlingnya masih sama nih seperti dengan generasi sebelumnya dengan perbaikan di sisi suspensi. Kerasa banget kalau handling dan suspensinya sama-sama nyaman. Dan juga kenyamanan ini ditambah dengan driving position yang bisa kita sesuaiin dengan electrical seat. Ada juga 2 memori di posisi driver dan untuk setirnya sendiri sudah teleskopik. Nah, oke, berikutnya soal MG-HS. Oke, bisa dibilang keduanya memiliki set suspensi yang mirip-mirip karena approach-nya memang rasanya ingin benar-benar firm dan tidak ingin menjadi sebuah SUV yang sporty. Keduanya punya approach yang sama. Dan memang karena MG sendiri ingin menyamakan karakternya dengan si Mazda CX-5. Sehingga keduanya memiliki set suspensi kenyamanan yang mirip-mirip. Namun MG-HS lebih diunggulkan berkat penggunaan sport seats-nya yang super suportif ke badan kita. Dan materialnya memang sudah sama-sama kulit, seperti si CX-5 juga sudah kulit. Tapi di sini dia lebih besar dan dia ini benar-benar besar, walaupun dia menyambung, dia seperti bucket seat. Dan di kanan ini sangat tebal, juga di kanan kirinya sudah ada bahan Alcantara, jadi terasa sangat nyaman di sini. Belum lagi ditambah kulit yang material di dalam, belum lagi ditambah yang di bagian door trimnya, dia sudah soft touch di bagian atas dan di bawahnya sudah kulit yang berwarna merah marun sangat cantik ini. Dan ini sangat empuk dan hampir tidak ada celah yang kita sentuh pakai tangan yang tidak empuk. Ini semuanya empuk di sini, empuk, bener-bener nyaman sekali duduk. Dan ini juga bisa di-adjust maju, terasa sangat nyaman. Dan juga ditambah ini juga sudah bisa tilt dan teleskopik, yang mana juga menambah kenyamanan. Dan yang bisa lebih nyaman lagi, ketika di malam hari, ambient light-nya bisa kita ganti-ganti. Dan ini juga jauh lebih baik dibanding di Mazda CX-5 yang tanpa ambient light. Jadi menambah rasa cozy selama perjalanan. Ditambah lagi kita bisa ganti-ganti juga ambient light-nya. Ada beberapa warna yang cukup banyak. Dan juga warnanya itu juga bisa kita ganti, tidak hanya menyala, bisa juga dibuat berdenyut. Jadi sehingga benar-benar terasa cozy di dalam sini. Enak, jadi jujur untuk kenyamanan, mobil ini jelas lebih baik. Oke, untuk poin kenyamanan dimenangkan oleh MG-HS ya, karena tidak hanya memberikan rasa kenyamanan namun juga menciptakan aura nyaman di kabin berkat ambient light-nya yang terasa sangat premium. Nah, mengenai kenyamanan, ini salah satu poin vital ya, karena memang orang membeli SUV seperti ini tuh banyak juga yang mencari kenyamanan. Dan kayaknya ini mulai comeback nih, karena kenyamanan itu dimenangkan oleh MG-HS. Karena pas kita lihat interior juga emang MG-HS tuh seperti yang kita bilang tadi pas di desain memang lumayan superior jika dibandingkan dengan Mazda CX-5. Dan kursinya sendiri yang model sport seat itu jauh lebih menopang tubuh, lebih ergonomis, dan armrest tengahnya itu bisa di slide. Jadi kalau kita nyetir tuh posisinya jauh lebih enak gitu rasanya. Yes. Cuma gara-gara kursi doang nih. Iya, kan kenyamanan tuh karena kita duduk di kursi di dalam kan. Udah 21 nih Ki.
nih lagi ada 3 poin nih. Lu nggak takut nih bakal gua comeback? Ya enggak lah, ngomongin fitur, terus ngomongin performance. Mobil ini pasti menang lah, Mazda juaranya lah. Iya. Oke, dibanding berantem, sekarang kita lanjut dulu ke poin berikutnya yaitu fitur. Nah, seperti biasa, fitur akan dibagi menjadi 4 penilaian, yaitu fitur keselamatan, keamanan, entertainment, dan penunjang. Pertama-tama kita bahas dulu soal fitur keselamatan. Nah, soal fitur keselamatan, keduanya memiliki fitur yang mirip-mirip dengan sama-sama rem 4 cakram, 6 airbag, ABS, EBD, BA, traction control, hill start assist, blind spot monitoring, dan rear cross traffic alert. Satu-satunya fitur yang lebih baik di HS adalah hill descent control yang tidak ada di CX-5. Namun, CX-5 memiliki G-Factoring dan iActive Sense yang artinya ada fitur Smart City Brake untuk maju dan mundur, sehingga untuk safety Mazda lah juaranya dengan poin 9 berbanding 8,5 untuk MGHS. Oke, next adalah soal keamanan. Baik dari MGHS maupun Mazda CX-5 sama-sama udah menggunakan akses keyless entry, namun dengan desain kunci di MGHS yang terlihat lebih baik dan lebih modern karena kuncinya CX-5 itu masih menggunakan kunci Mazda generasi lama yang terlihat biasa aja. Namun CX-5 punya fitur keamanan yang lebih baik karena jika kita meninggalkan mobil, dia ada walk away lock, jadi mobil akan langsung terkunci beserta melihat spion. Sehingga untuk kali ini, keamanan pemenangnya adalah Mazda CX-5 dengan lagi-lagi bernilai 9 dan MGHS 8,5. Nah, selanjutnya beralih ke fitur entertainment dan dimulai dari Mazda dulu ya. CX-5 menggunakan sistem MZD Connect dengan layar 7 inci yang bisa diatur melalui rotor wheel di bawah dan juga touchscreen. Selain bisa USB, AUX, Bluetooth, pastinya ia juga bisa Apple CarPlay. Nah, untuk HS, dia juga udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto, namun menggunakan layar yang jauh lebih besar, yaitu di 10 inci, dan dengan pengaturan mobil yang lebih lengkap, mulai dari fitur safety-nya, AC-nya, hingga ambient light, membuat MGHS yang menang dalam urusan entertainment mendapat poin 9 dan CX-5 di 8,5. Nah, berikutnya fitur penunjang. Mazda memiliki fitur canggih yaitu adaptive light di depan, dan pada interior speedometernya menggunakan jarum dengan layar MID yang cukup lengkap dan ada sunroof, cruise control, spion elektromagnetik, lampu LED, auto climate control dengan dual zone, dan 10 speaker premium sound system dari Bose. Nah, kalau soal MGHS, ia punya animasi scene yang lebih bagus baik depan maupun belakang, dan juga ada speedometernya yang benar-benar 50-50 digital maupun analog, dan desain grafiknya juga yang sangat baik karena layarnya full TFT sehingga bisa kita ubah-ubah sesuai mau kita. Kemudian ada panoramic roof yang super besar, lampu LED dengan desain lebih baik, spion elektrokromatik, frameless bak Audi, juga pedal shift pada setir yang mana ada tombol Super Sport Racing. Pada setirnya juga ditambah lagi adanya ambient light yang kami sudah mention juga sebelumnya. Sehingga pemenangnya adalah MGHS dengan tambahan 8,5 dan CX-5 di 8. Sehingga keduanya memiliki poin yang sama yaitu 34,5. Waduh, ser ini. Karena memang baik CX-5 maupun HS punya keunggulan masing-masing. CX-5 unggul di keselamatan dan keamanan, namun MGHS unggul di entertainment dan fitur penunjang. Sehingga bisa kami bilang keduanya 11-12 lah, bisa kita bilang seperti itu. Jadi kita harus akhirnya meresolve ke value for money. Jadi dari harga, kedua mobil ini tuh terpaut cukup jauh ya, karena MGHS dengan fitur yang nggak kalah canggih dengan CX-5 itu lebih murah 150 jutaan rupiah, sehingga untuk fitur MGHS jauh lebih value for money, dan untuk poin yang ini kita berikan ke MGHS. Yes. Gua kalah cuman karena harga doang kan. Jadi sekarang poinnya 2 sama nih Ya, guys. sudah seri tuh Ki. Masalahnya gini nih loh, lu mendapatkan fitur yang lumayan banyak. Fitur safety juga udah ada blind spot, udah ada rear cross traffic alert juga udah ada. Walaupun belum ada active brake assist kayak di ini memang belum ada, lane assist juga belum ada, tapi belum ada. Ya at least 150 juta itu lumayan loh. Belum lagi kalau ada diskon lagi. Oh iya betul. Kan lumayan lagi kan? Makanya lumayan sangat-sangat value for money sangat tinggi di sini, dan ada 2 sama nih Ki. Lo nggak takut nih? Gue punya super sport loh di mobil ini. Habis ini ngomongin performance mesin kan. Yes. Super Sport. Super sport nggak takut? Di balik mobil ini nih, Ah, mesinnya tuh oke banget. Jadi gue yakin pasti menang. iya sih. Ayo lanjut, Oke, Kot. kalau gitu abis ini kita bakal bahas mengenai Skyactiv versus Super Sport, yang mana pemenangnya saksikan di sehabis ini kita bahas mengenai performa. Oke, soal performa akan dibagi menjadi 3 poin, yaitu spesifikasi, efisiensi, dan akselerasi. Untuk spesifikasi kita mulai dulu dari MGHS ya. Untuk urusan mesin, ia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder turbo dengan tenaga 162 horsepower di 5600 rpm dan torsi 250 Nm di 1700 hingga 4400 rpm. Tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui transmisi 7-speed dual clutch. Udah, gitu doang nih Ja. Nih ya,
Mazda CX-5 punya spesifikasi mesin lebih baik, yaitu 2500 cc naturally aspirated dengan tenaga lebih besar yaitu 190 PS di 6000 rpm dan torsinya 251 Nm di 3250 rpm. Oke, bisa disimpulkan untuk spesifikasi mesin Mazda CX-5 punya mesin yang lebih baik, sehingga kami beri poin 9 dan MCHS di 8,5. Berikutnya bahas efisiensi mulai dari CX-5. X5 generasi sekarang ini adalah 2500 cc naturally aspirated. Memang sih kalau untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri dalam kota ini agak cukup boros 10,2 km per liter, dan untuk luar kotanya ini lebih irit 16,3 km per liter. Nah, berikutnya MGHS. Oke, secara spesifikasi memang jelas mobil ini kalah. Yang baik di mobil ini hanya penggunaan mesin turbonya dan juga transmisi dual clutch-nya. Dan itu sangat berpengaruh pada efisiensinya. Oke, dia bisa 10,2 dan 16,3. Di sini, di dalam kota, dia bisa mencapai 11,1 km per liter atau hampir 1 km per liter lebih banyak dibandingkan si Mazda CX-5. Dan untuk rute luar kota, mobil ini bisa 16,1 km per liter. Oke, memang sedikit kalah 0,2 dibandingkan si Mazda CX-5, tapi hanya 0,2. Iya, sehingga jika di rata-rata konsumsi BBM-nya, MGHS punya rata-rata yang sedikit lebih baik, yaitu 0,35 km per liter dibandingkan CX-5. Sehingga untuk efisiensi kami berikan poin 8 untuk MGHS dan untuk Mazda CX-5 7,5. Sehingga keduanya lagi-lagi memiliki poin yang sama. Karena hal tersebut pemenangnya benar-benar akan ditentukan dari poin terakhir ini, yaitu drag race. Nah, siapakah yang akan menang? CX-5 dengan mesin Sky Active-nya atau MGHS dengan mesin turbo transmisi dual clutch dan mode super sport-nya. Oke, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, go! 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 And finish! Yes, apa yang sebenarnya terjadi? Mazda CX-5 dengan mesin NA-nya yang tidak ada turbo lag langsung melesat sejak garis start. Namun MGHS tidak jauh mengikuti di belakang, sehingga CX-5 mampu menuntaskan 0-400 meter hanya dengan 16,5 detik saja. Dan di belakangnya ada MGHS di 16,9 detik. Sehingga jelas pemenang dari drag race ini adalah Mazda CX-5 Elite. Nah, CVTs, jadi tadi kan kita udah menguji semua dari 5 kriteria, jadi mulai dari desain, kemudian kepraktisan, kemudian kenyamanan, performa, dan fitur. Maka kita bisa simpulkan bahwa Mazda CX-5 itu menang 3-2 dibandingkan dengan MGHS. Tuh kan Bang, bener kan? Si X5 ini udah paling bener nih. Iya sih, Untung lu aduh. tadi dateng ya langsung. Iya, Jalanin yang aneh-aneh. Harus gue akuin sih, memang walaupun dia emang secara harga dan fitur value for money-nya tinggi, tapi yang Mazda memang sudah lebih ahli dan lebih lama membuat mobil ya dibanding MG. Jadi ya udahlah. Jadi jelas kali ini pemenang CVT War adalah Mazda CX-5. Yes. Oke, terima kasih juga nih gue dari CVT Indonesia. Terima kasih pada Rockford dari Laknats, Bang Raden Rauf, Rizky Purnadi dari Sunda Motor sudah hadir dan memecahkan dari dua perdebatan ini. Drama sekali ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, Laknat Satu Jangki. Raden Rauf, Sunda Motor. dan main juga ke Instagram kami masing-masing di CVT Indonesia, Laknats AJ, Raden Rauf. Raden Rauf. Sunda Motor. Nah, oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga terus tonton video-video kita yang lain dan di channel kita masing-masing. Dan intinya Bang Raden Rauf akan memilih Mazda CX-5 sebagai the next SUV mereka. Thank you semuanya, thank you. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Oke, terima kasih sudah menonton dan terima kasih juga kepada kru yang bertugas pada video ini. Oh iya, jangan lupa tonton video kami yang ini, dan yang ini. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Dadah!